kebanyakan. Ada yang berusaha membagi, kata mereka permainan mungkin ketika masih anak-anak, sendaguro ketika masa remaja, zina ketika mulai muda, perhatian dengan penampilan. Ya. Kemudian kalau sudah lebih tua lagi, mulai bangga-banggaan. Ya. Bangga ini, bangga anu, kemudian banyak-banyakan. Semua itu hanyalah sia-sia. Kemudian kata Allah, kamatsali ghaithin a'jabal kuffar. Ini semua permainan sendagurau, banyak-banyakan bangga-banggaan, perhiasan. Seperti air hujan yang turun, kemudian menjatuhi bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan, kemudian tiba-tiba tumbuhan tersebut yang membuat senang orang yang melihatnya, yang menanamnya, tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian kering, kau lihat berubah menjadi kuning. Tadinya enak dipandang, tiba-tiba menjadi kuning, layu, hancur. Kemudian hancur. Kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat, di akhirat ada dua. Adzabun syadid, ada orang mendapat siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan ada juga yang mendapat ampunan Allah dan keridhaan Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Subhanallah, kesenangan yang menipu, dan terlalu banyak orang yang tertipu. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan tentang singkatnya dunia dalam beberapa hadisnya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat, kemudian sahabat mengatakan, Rasulullah, kenapa kami tidak bikinkan engkau wita, yaitu kasur yang nyaman untuk kau tidur di atasnya. Bahkan dalam sebagian riwayat Ali bin Hajar menyebut dengan Fathul Bari, ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah, kemudian melihat kasur Nabi yang sangat sederhana dari kulit, kemudian dalamnya dimasukin leaf, yaitu serabut korma, tentunya kasar, tidak enak ya. Kemudian dia gantikan dengan kasur yang lebih baik. Maka Rasulullah SAW suruh kembalikan. Rasulullah suruh kembalikan. Rasulullah tidak marah, semua yang biasa saja. Kemudian ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bikin bagi anda kasur yang nyaman, tempat tidur yang nyaman? Maka Rasulullah SAW mengatakan, mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusan dengan dunia? Sungguhnya perumpamaanku dengan dunia ibarat seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon istirahat, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah mengisyaratkan dunia itu adalah satu fase yang ditempuh oleh orang yang sedang bersafar. Dan dia hanya mampir sebentar. Perjalanan dia masih panjang. Dia mampir sebentar untuk kuat melanjutkan perjalanan. Maka diibaratkan seperti pohon, tempat bernaung, namanya pohon, tidak nyaman tidur di bawah pohon. Naungannya pun cuma apa? Sedikit. Ya. Apa enaknya tidur di bawah pohon? Cuma sebentar. Kemudian tsumma raha fatarah, kemudian meninggalkan istirahat tersebut. Dia istirahat buat apa? Buat kuat melanjutkan apa? Perjalanan. Seakan-akan itu bukanlah kehidupan yang sungguhnya. Itu bukan perjalanan yang sungguhnya. Perjalanan sungguhnya masih panjang setelah itu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ngapain saya kemudian harus bermewah-mewah hidup? Sementara dunia itu seperti naungan pohon yang sebentar, yang tidak nyaman untuk ditiduri, kemudian akan saya tinggalkan. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau merubah kasurnya menjadi lebih baik. Itu Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan naungan pohon yang tidak nyaman, yang sebentar, istirahat sebentar, itulah menunjukkan dunia ini hanya sebentar, sementara. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang numpang lewat. Seakan orang asing atau numpang lewat. Dua-duanya, apakah orang asing atau numpang lewat, menunjukkan cepatnya dunia. Apa maksudnya orang asing? Yaitu jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Orang asing maksudnya dia tinggal di kota lain, yang dia punya kerjaan dengan tujuan untuk kembali ke kampungnya. Ketika dia tinggal di kota lain yang dia ada terasing di situ, dia tidak kenal banyak orang, dia tidak tahu nama orang asing, dia tidak kenal. Kalau dia sudah lama, dia bukan orang asing lagi. Orang asing itu di mana tinggal satu tempat, dia tidak kenal banyak orang, dia tidak tahu banyak orang.
dia mungkin rumah seadanya, dia tidak punya rumah mewah, dia tidak menetap. Tidak menetap, sehingga dia melakukan kegiatannya sebentar dalam rangka untuk kembali lagi ke kampung halaman yang sesungguhnya. Dan dia pasti tidak lama-lama karena dia asing di situ. Apa sih nyaman hidup menjadi seorang yang terasing? Tidak punya rumah menetap, tidak punya kawan-kawan menetap, tidak punya keluarga di situ, maka dia hanya sebentar kemudian dia pulang. Bahkan kata Rasulullah SAW, atau abiru sabil, atau jadilah engkau seperti orang yang numpang lewat. Numpang lewat aja, abiru sabil, lewat cuma sebentar. Cuma lewat sebentar, jangan lama-lama ya. Ketika dia numpang lewat sebentar, ya dia cuma memenuhi kebutuhannya, kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya. Dia tidak lama-lama di situ karena cuma abir, cuma numpang lewat. Artinya lebih sedikit daripada orang asing. Oleh karena sebagian ulama mengatakan au di sini maknanya bal, bahkan. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Yunus, pengikutnya kata Allah mi'ati alfin au yazidun. Allah mengutus Nabi Yunus kepada mi'ati alfin au yazidun, kepada 100.000 pengikut atau lebih. Atau di sini tidak diartikan atau, dalam bahasa Arab au bisa artinya bal. Maknanya Allah mengutus Nabi Yunus kepada kaum jumlahnya 100.000 bahkan lebih dari 100.000. Maka demikian juga ketika Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Dalam sebagian tafsir para ulama atau menjelaskan syarah hadis ini, maknanya jadilah kau di dunia seperti orang asing, bahkan kalau bisa hanya orang yang cuma numpang lewat. Kalau numpang lewat ngapain mau lama-lama, enggak. Maka dia numpang lewat karena itu harus dilewati, enggak mungkin enggak dilewati. Enggak mungkin enggak dilewati, ya. Seperti tempat yang harus dilewati, tidak mau harus dilewati, dan di situ banyak godaan, banyak ujian. Ini semua menunjukkan bahwasanya dunia itu hanya sebentar. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang melampaui umur 70. Dan itu benar, kita lihat sekarang orang-orang di tetangga kita yang umur 70 ke atas hampir-hampir tidak ada. Sedikit. Hampir-hampir enggak ada. Kemana? Karena kebanyakan orang meninggal sebelum umur 70. Mungkin ada 1, 2, 3 orang sedikit. Rata-rata di bawah 70. Ini menunjukkan zaman sekarang banyak yang muda meninggal sebelum mencapai umur apa? 70. Dan itu misdaq qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang melampaui 70. Coba cek di keluarga. Rata-rata di bawah 70 sudah meninggal. Di atas 70. Sekarang aja di atas 70 ada orang. Coba angkat tangan. Ada yang di atas umur 70? Hah? Masya Allah ya. Satu orang aja, yang lain. Barakallah fi umrik. Umur 92 ya. Masya Allah. Sudah bonusnya banyak, Masya Allah. Ya. Kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa sunna amaluh. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Secara umum, ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70, maka kebanyakan kita akan masuk dalam keumuman tersebut. Ini maksimal umur kita rata-rata 60 sampai 70. Ya. Maka seorang mawas diri, sadar diri bahwasanya dunia cuma hanya sebentar. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang saya sampaikan dari Al-Qur'an maupun Sunnah, dan itu masih banyak lagi. Ini yang ada dalam benak saya untuk menjelaskan bahwasanya dunia ini hanyalah sementara dan cuma sebentar. Sementara dan sebentar. Kemudian judul pengajian kita, dunia sebentar dan akhirat sebentar lagi. Itu konsekuensi. Kalau dunia sebentar berarti akhirat sebentar apa? Sebentar lagi. Hanya saja dunia ini sebentar, akhirat sebentar lagi abadi. Itu bedanya. Dunia ini sementara dan sebentar, akhirat sebentar lagi dan apa? Abadi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang bisa dipanggil oleh Allah kapan saja ya. Seorang bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala kapan saja untuk masuk dalam akhirat ya.
Karena kematian itu adalah pintu awal akhirat. Oleh karenanya di antara nama-nama kematian adalah al-yaqin. Maknanya apa? Al-yaqin. Karena orang kalau sudah mati maka dia masuk dalam keyakinan. Semua yang dia dengar sebelumnya menjadi nyata baginya. Ada alam barzakh, ada alam kubur, ya. Ada malaikat mungkar nakir, ya. Semua jadi yakin bagi dia. Dan itu adalah keyakinan yang dialami oleh semua orang, ya. Oleh karenanya pintu akhirat pertama kali adalah kematian. Demikian juga sebagian ulama menamakan kematian dengan kiamat sugra. Kiamat sugra. Al-qiyamatul kubra nanti ketika penghujung umur dunia, ketika Dajjal turun, Nabi Isa Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa turun, kemudian terjadi huru-hara di penghujung alam, maka dunia hancur. Itulah namanya hari kiamat. Itu kiamat besar. Tapi ada namanya kiamat sugra, kiamat kecil. Kiamat kecil itu siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya. Kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah. Dia sudah masuk dalam alam akhirat. Jadi pintu alam akhirat adalah kematian. Dan kematian kita enggak tahu kapan dan sebentar lagi. Sebentar lagi. Makanya Allah berfirman dalam beberapa ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah akan merasakan apa? Kematian. Di sini Allah datang dengan isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan continue, akan kapan suatu waktu maksudnya. Suatu waktu akan merasakan apa? Kematian. Dan di sini umum, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap memiliki jiwa akan merasakan kematian. Allah tidak mengecualikan siapapun, ya. Tua atau muda, kaya atau miskin, ya. Pejabat atau rakyat jelata, ya. Terkenal atau tidak terkenal, semuanya akan merasakan kematian cepat atau lambat. Akan merasakan kematian cepat atau lambat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Al-Qurtubi menyebutkan, ajma'u alla anna al-mauta laisa lahu sinnun muayyanun wala zamanun muayyanun wala maradun muayyanun. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, para ulama atau manusia seluruh manusia telah sepakat bahwasanya namanya kematian itu tidak dibatasi dengan umur tertentu. Kalau umur sekian baru mati, tidak ada. Mau kecil, mau besar, mau tua, kapan saja bisa saja datang kematian tiba-tiba. Kemudian tidak dibatasi juga dengan zaman tertentu. Ya, zaman tertentu tahun sekian, kapan saja kematian datang maka akan datang. Dan tidak dibatasi dengan sakit tertentu. Kalau sakit gini baru harus mati. Tidak harus. Ada yang sakit parah tidak mati, ada yang tidak sakit juga apa? Mati. Kenapa? Karena kematian tersebut adalah suatu yang gaib, kapan terjadinya kematian. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukan besok, dan setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita meninggal dunia. Apalagi pada hadis-hadis yang saya menunjukkan di antara tanda-tanda hari kiamat, al-mautul mufaji', yaitu kematian yang datang dadakan. Tidak diduga, tiba-tiba datang kematian. Saya sering sampaikan hal ini, betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam dirinya 1% pun dia akan meninggal. Dia keluar rumahnya dengan penuh perencanaan, akan begini, bahkan rencana setahun ke depan dia sudah rencanakan, dia sudah planningkan, dia sudah siapkan semuanya, dan dia keluar tiba-tiba dia meninggal dunia. Bisa meninggal di puncak-puncak kejayaannya, bisa meninggal di puncak-puncak ketenarannya, bisa meninggal ketika dia merasa di puncak-puncak sehatnya, bisa tiba meninggal. Vaksin 2 kali. Ada orang sudah divaksin 2 kali, sudah ini, mati juga. Kena corona, bukan ketabrak mobil. Kematian. Penyair berkata, "Famaniyatun la budda 'alal fata wa la budda 'alal fata tajri alaihi thamaniyah." Ya.
Ada 8 perkara yang pasti menerima seorang pemuda, dan seorang pemuda pasti akan ditimpa dengan melewati 8 perkara tersebut. Sururun wa hammun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma saqmun wa afiyah. 8 perkara pasti melewati kita semua. Apa 8 perkara tersebut? Yaitu kesenangan dan kesedihan. Pasti. Tidak ada seorang senang melulu. Ada senang, ada apa? Sedih. Kalau senang melulu itu orang gila biasanya. Manusia pasti senang, pasti apa? Kalau ente ada senang, ada sedih, ente masih waras. Kalau ente senang melulu, ente gila berarti. Atau sedang minum narkoba ya. Ya, konsumsi narkoba. Ada thamaniyatan la budda tajri alal fata. 8 perkara. Senang, sedih. Terus apa? Ijtima'un wa furqatun. Pertemuan dan perpisahan. Kemudian yusrun wa usrun, kesulitan dan kemudahan. Tsumma saqmun wa afiyah, sakit dan sehat. Di antara yang menunjukkan kematian yaitu ijtima'un wa furqah. Kita berkumpul dan kita pasti akan berpisah. Perpisahan tersebut terkadang perpisahan sementara, terkadang perpisahan abadi. Dan kematian perpisahan yang tidak sama seperti perpisahan-perpisahan sebelumnya. Kita kalau sekarang berpisah dengan istri, dengan anak-anak, dengan teman, ada masih kesempatan kita bertemu suatu saat. Ya. Bisa jadi Allah menemukan 2 orang ba'da ma yadhunnani an alla talaqiya. Bisa jadi Allah mempertemukan 2 orang yang setelah mereka sebelumnya menyangka tidak bakalan bertemu lagi. Tapi kalau sudah perpisahan kematian, selesai. Dan itu semua orang akan merasakannya. Makanya Allah berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq." Sekali-sekali tidak ketika nyawa sudah sampai ke tulang, yaitu tulang selangka, yaitu sudah mau keluar dari kerongkongan. Wa qila man raq, maka ditanya siapa yang bisa menyembuhkannya? Dia lagi semua sudah angkat tangan, dokter tidak bisa lagi menyembuhkan dia. Maka Allah berfirman, "Wa dhanna annahu al-firaq." Maka ketika itu diyakin inilah perpisahan yang sesungguhnya. Inilah perpisahan yang sesungguhnya. Biasanya orang pergi berpisah dari kita, meninggalkan kita. Orang tua kita pergi lebih dahulu, teman-teman kita pergi. Kali ini kita yang meninggalkan apa? Mereka. Ini perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan ini datang kapan saja. Perpisahan yang sesungguhnya. Kematian tersebut. Dan kita semua akan merasakan perpisahan tersebut. Makanya Allah mengatakan wa dhanna annahu al-firaq. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Dan Allah sudah mengabarkan bahwasanya kematian kita tidak bisa lari darinya, ya. Tidak bisa lari darinya. Kita mau menghindar di tempat yang hebat pun tidak akan bisa selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, maut akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Meskipun punya bodyguard yang banyak, punya pasukan yang banyak, benteng yang kokoh, meskipun kamu di tengah-tengah benteng yang kokoh, kamu tidak akan selamat. Seorang penyair berkata, "La ta'manil mauta fi dharfin wala nafasin." Jangan kau merasa aman dari kematian dalam kondisi apapun dan dalam nafas manapun, ya. Sedang bernapas, tiba-tiba nafasmu bisa berhenti kapan saja. Jangan kau merasa aman. Walau tamanna'ta bil hujjabi wal harasi, meskipun engkau berlindung dengan para bodyguard dan para penjaga. Wa'lam bi anna sihamal mauti nafidatun, ketahuilah bahwasanya panah kematian pasti menembus. Fi kulli muddari'in minna wa muttarisin, akan menembus setiap orang yang menggunakan pakaian perang ataupun menggunakan perisai. Akan tembus. Tidak ada yang bisa mencegah panah kematian tersebut. Ma balu dunyaka tarda an tudannisahu. Ya. Ma balu dunyaka tarda an tudannisahu. Ma balu dinuka tarda an tudannisahu. Mengapa engkau ridha, engkau mengotori agamamu? Wa thawbuka ad-dahru maqsulun minad danasi. Sementara pakaianmu, ya, kau cuci selalu dari kotoran. Kau tidak ridho pakaianmu kotor, tapi kau ridho agamamu kotor. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal jabisi. Kau mengharapkan keselamatan, tapi kau tidak melewati jalan keselamatan. Apakah ada kapal yang berlabuh di atas tanah yang kering? Jawabannya tidak.
Dia ingin menyatakan bahwasanya kematian akan tiba. Kalau gitu jangan kau kotori agamamu. Kalau kau ingin selamat, maka tempuh jalan yang benar. Jangan merasa masuk surga sementara kau terus melakukan apa? Kemaksiatan. Sehingga kematian akan menimpa siapa saja. Apakah dia penguasa, presiden, jenderal, bodyguard, orang hebat, petarung tangguh. Kalau datang kematian tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya ketika kematian datang kepada Nabi Daud, tiba-tiba dia masuk di tengah rumah Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam seorang yang hebat, jagoan. Maka sebagian keluarga Nabi Daud mengatakan hati-hati kalau ketemu Daud alaihissalam. Tiba-tiba datang Nabi Daud bertanya, siapa engkau? Kau tiba-tiba di tengah rumah. Kata dia, ana alladzi la ahabul muluka wa la yamtani'u minnil hujjabu. Aku adalah zat yang tidak takut sama raja-raja dan tidak ada pengawal yang bisa menghalangiku. Apa kata Nabi Daud? Idzan antal maut. Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Yang tidak takut sama raja siapapun, yang tidak bisa dihalangi oleh pengawal manapun, bodyguard manapun adalah kematian. Karena sihamul maut nafidatun fi kulli muddari'in minna wa muttarisin. Karena panah kematian akan menembus siapa saja, meskipun pakai baju perang atau pakai perisai pasti akan tertembus dengan kematian. Oleh karena seorang kalau ingin lari dari kematian, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maut akan apa? Mengejar. Bahkan dalam ayat yang lain, maut bukan mengejar dari belakang, dia dari depan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sungguhnya kematian yang kalian kabur darinya, dia akan datang dari depan, menemui kalian dari apa? Depan. Maka bagaimana kita mulai dari kematian? Dari belakang mengejar, kita sudah lari jauh-jauh, dari depan menghadang. Ya. Maka inilah kematian yang kita berusaha untuk menghindarinya. Masalahnya dia datang tiba-tiba, baktah, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak disyaratkan kematian harus pada tahun umur tertentu, tidak disyaratkan kematian harus sakit terlebih dahulu, ya. Tidak ada syarat tersebut. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu minal fajri." Hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinum min ad-darri. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa ada sakit terlebih dahulu. Banyak seperti ini. Nanti kalau sudah mati orang bilang kena serangan jantung. Padahal tidak, memang malaikat cabut nyawanya jantungnya berhenti. Dia tidak ada kolesterol sebelumnya, dia tidak ada tekanan darah tinggi sebelumnya, tidak ada. Tahu-tahu memang waktunya apa? Mati. Nabi Daud ketika dicabut, apakah dia kolesterol? Alaihissalam tidak. Nabi Adam ketika meninggal, apa kolesterol? Enggak. Nabi Musa ketika datang malaikat maut, dia hantam malaikat maut, dia tidak kolesterol. Tapi waktunya mati. Kalau mati, jantungnya berhenti. Kata orang kena serangan apa? Jantung. Ini membuat orang terkadang merasa aman karena dia tidak ada kolesterol. Itu kan saya tidak ada kolesterol, darah rendah. Tidak harus kolesterol kalau mau mati. Tidak harus. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya, orang bilang kena penyakit apa? Jantung. Memang waktunya mati. Kadang ada sebab penyakit, kadang tanpa penyakit. Bukankah ada orang meninggal tanpa penyakit? Ada. Nabi Adam meninggal tanpa penyakit. Nabi Daud meninggal tanpa penyakit. Nabi Musa meninggal sebab. Tapi tidak harus didahului oleh sakit. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hinu min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sakit disangka akan meninggal, tiba-tiba dia masih hidup untuk waktu yang lama. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias dan dirias untuk mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sudah ditenun untuknya sementara dia tidak sadari. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tiba-tiba malam hari tubuh mereka dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Oleh karenanya akhirat sebentar lagi. Kenapa kita akan sebentar lagi? Karena kematian datang dengan tiba-tiba tanpa kita bisa prediksi. Seandainya setiap kita bisa prediksi kematian, kita bisa persiapan.
Jadi masalah malaikat maut datang tiba-tiba. Malaikat maut datang dengan tiba-tiba. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwasanya dunia cuma sementara dan kematian bisa datang dengan tiba-tiba ya. Dan banyak cerita ya, kematian tiba-tiba banyak sekali. Kita baru ngobrol sama orang, tahu-tahu besok dia meninggal. Ada yang bilang, tadi malam masih WA-an sama saya Ustaz. Tadi malam masih WA sama saya, siang langsung sudah meninggal. Banyak. Di antara cerita yang saya sering sampaikan, cerita yang menakjubkan, ada kawan saya 2 orang. Mereka berdua suka datang dari Saudi untuk beri bantuan di Indonesia. Qadarullah, ternyata salah satunya meninggal. Akhirnya saya telepon kawan satunya, saya bilang, si fulan meninggal. Yang kawan yang lebih dekat dengan saya kata dia, iya Fir, Anda benar sudah meninggal. Saya bilang, kenapa? Kami berangkat berdua menuju Indonesia, bawa bantuan. Qadarullah, dia langsung balik lagi ke Madinah. Kenapa? Bibinya sakit keras. Bibinya sakit keras. Maka dia segera balik ke Madinah karena berbakti sama bibinya. Akhirnya bibinya meninggal dunia dan dia solatkan di Masjid Nabawi, bibinya tersebut. Akhirnya dia menguburkan bibinya di Baqi. Kemudian besok subuhnya dia yang dikuburkan. Ini kisah nyata ya. Saya kenal orangnya. Dia balik ke Madinah, solatin bibinya, kuburkan bibinya di Baqi, besoknya dia yang dikuburkan di Baqi. Subhanallah. Kematian datang kapan? Kapan saja. Ya. Jadi tidak harus tua meninggal ya. Tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus kolesterol dulu. Ya. Mau gemuk kurus juga meninggal. Ada yang kena gula sampai umur 70 80 masih hidup, ada. Ada yang tidak ada gula, tahu-tahu mati ketabrak mobil. Baik. Kalau begitu, kalau kita tahu bahwasanya hidup ini cuma sementara dan kematian bisa datang tiba-tiba, harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Yang lakukan banyak amal soleh. Kita ini sering ditimpa dengan ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Bukan maksiat, mungkin ghaflah yang parah maksiat. Ghaflah lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk beribadah. Kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi yang mungkin boleh, tapi buat hati kita lalai. Kenapa kita sering lalai? Karena kita tidak ingat kematian. Maka orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW, orang yang selalu ingat kematian, tahu bahwasanya hidup dia cuma sementara dan kematian bisa datang kapan saja. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang yang cerdas, man akyasun nas, orang yang paling cerdas siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal maut isti'dadan. Orang yang paling banyak kematian, yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling persiapan menemui kehidupan berikutnya. Ulaikal akyas, ulaikal akyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Dalam hadis yang lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia bekerja bersiapan untuk kehidupan setelah kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Mengingat kematian memang tidak menyenangkan, orang tidak ingin ingat kematian, pinginnya happy-happy, senang-senang. Tapi kalau dia banyak ingat kematian, dia cerdas dan dia nyaman nanti. Ya, dia nyaman sehingga dia tidak lalai. Maka yang buat kita sering lalai gara-gara kita tidak ingat kematian. Maka disebut oleh para ulama, siapa yang sering ingat kematian, dia diberi 3 anugerah. Pertama, dia sering bertobat. Yang kedua, dia rajin beribadah. Yang ketiga, dia qanaah. Dia qanaah. Ini 3. Kalau sering ingat kematian, dia qanaah. Dia sudah ada, alhamdulillah sudah ada. Ngapain kemudian cari lagi banyak-banyak, enggak perlu. Dia udah qanaah. Entar lagi mati ya. Entar lagi tewas. Terus banyak-banyak buat apa? Antum yang sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ngapain cuma banyak-banyak lagi? Langsung ngapain? Rumah 5 juga yang dipakai cuma 1, ya kan? Mobil 5 juga emang naik langsung 5 mobilnya, cuma 1 aja dipakai. Uang banyak juga ngapain? Yang makan juga pilih-pilih, sudah tua malah takut kolesterol, takut ini, makan juga sedikit-sedikit. Kadang makan cuma 2 kali. Ada orang kaya makan cuma sekali. Yang miskin-miskin makan 3 kali sehari. Ada ustaz ini makan sekali saja jam sekian, jam 2 siang. Sampai besok tidak usah makan. Allahu Akbar. Bukan orang miskin ngomong gitu. Orang yang punya duit. Terus duit banyak-banyak buat apa? Ya. Jalan-jalan dulu juga capek. Emang jalan-jalan terus enak? Enggak enak jalan dulu, jangan capek juga ya. Kalau gitu uang lebih banyak ya sedekah. Qanaah, jangan terlalu terus dunia melulu. Punya duit banyak buat sedekah. Maka orang yang
yang sering ingat kematian dia mudah qanaah. Dia tidak tertarik dengan indahnya dunia, pengin beli ini, pengin beli anu. Ada, alhamdulillah enggak ada masalah, masih bisa hidup, masih bisa ibadah, masih bisa bahagia tanpa semua itu ya. Yang jadi masalah sudah kecanduan barang-barang mewah, sudah susah. Kebahagiaan yang semu ya. Baik. Yang kedua diberi anugerah cepat bertobat. Kalau dia maksiat dia segera bertobat. Dia takut dia bermaksiat sekarang tidak bertobat, dia meninggal belum bertobat repot. Kalau dia tunda saya tobat besoklah, ternyata malam ini dia meninggal bagaimana? Maka dia sebelum tidur dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau tidur tidak bangun lagi. Betapa banyak orang tidur tidak bangun lagi. Jadi kalau dia takut dengan kematian, kalau tidak dia santai-santai aja, karena dia merasa besok masih hidup. Iya, besok dia hidup lagi. Besok hari ke-700 mungkin dia tidak bangun lagi. Dia enggak tahu. Ada tulisan singkat, ada seorang kisah singkat seorang melakukan maksiat, kemudian dalam hatinya besok bangun tidur saya mau bertobat. Ternyata dia tidak bangun. Kemudian akan buat dia semangat beribadah. Kalau dia ingat mati dia semangat untuk apa? Beribadah. Rajin. Kalau antum futur, Ustaz apa obat futur? Ingat mati. Kenapa saya malas Ustaz? Apa obat saya melawan futur? Kamu futur, udah ingat mati, selesai futurnya. Kalau kamu mati besok gimana? Waduh, kalau besok mati urusan gawat, utang belum lunas, proyek banyak belum selesai, tanggungan masih banyak, anak-anak belum selesai. Kalau sekarang mati lebih gawat lagi. Nah, oleh karenanya ketika seorang ingat kematian, dia akan semangat beramal saleh, semangat. Kapan lagi nih baca Quran, kapan lagi? Mati selesai. Laporan langsung selesai. Catatan amal ditutup. Malaikat tutup, buka lagi hari kiamat, yaumul hisab. Sekarang malaikat masih nyatat. Ya udah, cepat-cepat beramal soleh. Catatannya banyak terus. Ya. Tapi siapa yang tidak ingat kematian, maka dia malas bertobat, tidak pernah qanaah, malas beribadah. Karenanya kalau kita tahu kita bakalan mati, semangat dong beribadah. Kalau kita lagi malas, ingat-ingat kematian, kamu sebentar lagi mati, ngapain ya? Oh, bangga-banggaan dengan mobil mewah, dengan rumah mewah, kau akan tinggalkan itu semua. Kau akan bersendiri dalam alam barzakh. Semua yang kau sayangi akan meninggalkanmu. Yang katanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza kubir", sungguhnya hamba jika dikuburkan, tawalla aw dhahaba anhu ashabuhu hatta yasma'a qara'ani alihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hamba telah dikuburkan, maka orang-orang yang melayatnya mengantarkannya ke kuburan mulai meninggalkannya, teman-temannya, istrinya, sampai dia mendengar suara sendal mereka. Dan ini diantara kesedihan yang dialami seorang dalam kuburan. Dia tidak dengar semuanya, dengar itu. Allah buat dia dengar sehingga sempurnalah kesedihannya. Dia yakin bahwasanya dia sekarang benar-benar sendirian. Orang semua pergi, atahul malakani. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karenanya kita ini malas-malasan, jangan malas, semangatlah. Suami istri kerja sama deh. Ini mulai HP melulu, udah berhenti HP deh, baca Quran dulu deh. Nanti bisa lihat HP. Baca Quran dulu. Hari ini ada baca Quran enggak? Enggak ada. Pertandingan, 2 pertandingan saya nonton. Masyaallah. Juga enggak ada, telepon orang tua juga enggak. Silaturahmi sama kakak adik juga enggak. Dengar kajian juga enggak, dengar kajian sejam, nonton filmnya 5 jam, ya gimana? Apakah kita ridha kalau di hari kiamat dibukakan catatan amal isinya drama Korea, politik seri 1, seri 2 sampai seri 100 ya. Berkelahi tahu-tahu jadi teman. Capek enggak? Rugi enggak? Rugi, menyesal. Udah maki-maki sana, sudah gelar-gelar sana, kadrun kampret ternyata teman semua. Capek enggak? Capek. Buang-buang uang, buang-buang umur, buang-buang kuota. Yang paling sedih buang umur ya. Oleh karenanya, kalau kita tahu kematian bisa datang tiba-tiba,